Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau melayakkan kami beribadah, melayakkan kami menyembah Engkau Allah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena siapakah kami di hadapan-Mu, sehingga kami dapat memuji-Mu, memuliakan dan meninggikan Engkau Allah kami yang agung. Kami siap diisi oleh kebenaran Tuhan, karena kebutuhan bagi jiwa kami ketika Engkau berfirman. Firman-Mu itulah yang dapat menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu yang dapat memberikan keteduhan bagi kami. Kami mempersiapkan diri kami di hadapan Tuhan. Isilah kami dengan kebenaran-Mu. Yakinkanlah kami akan firman-Mu, bahwa Engkau yang sedang berkata-kata bagi kami, supaya firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 30. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena hanya satu ayat, kita akan baca secara bersama-sama. Ibrani 11 ayat 30. Mari kita baca bersama. 2, 3, ya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi tema kita minggu ini iman orang Israel. Kalau minggu lalu itu pribadi, ya, itu tokoh-tokoh iman pribadi-pribadi. Kalau ini secara bangsa. Iman orang Israel berarti iman satu bangsa. Apa yang diyakini oleh satu bangsa? Bahwa mereka akan menang terhadap musuh, menang terhadap apa yang Tuhan katakan. Nah, kita melihat bahwa seringkali kita katakan aku beriman, aku percaya, tetapi dasar daripada iman kita tidak jelas. Ketika dasar iman tidak jelas, maka waktu datang gelombang kehidupan kita goyah. Kalau dasar iman tidak jelas, tidak kokoh dan kuat, ketika ada gelombang, tantangan, rintangan, kesulitan, persoalan, kita akan runtuh. Tapi kalau dasar imannya ada, dasarnya kokoh dan kuat, walaupun ada rintangan, maka dia tetap berdiri tegak. Jadi kita bisa belajar apa yang saya imani. Kalau saya katakan saya orang beriman, saya orang percaya, apa yang menjadi dasar iman saya? Apa yang saya imani? Apa yang saya pegang? Sering ada istilah, ya, kalau kita mau pegang lembu, kalau kita pegang ekornya, kita akan dikebaskan. Kalau kita pegang kakinya, kita akan disepaknya. Kalau kita pegang badannya, kita nggak sanggup karena dia lebih besar. Nah, jadi apa yang perlu dipegang pada lembu? Tali. Tali yang kecil bisa mengendalikan lembu yang besar. Hanya dengan pegang tali, lembu yang besar kita bisa kendalikan. Kalau kita mau memegang apa yang kata orang. Kalau orang biasanya apa yang kita pegang dari orang? Cakapnya, ya. Apa yang dikatakannya? Itu kalau dari orang. Kalau dari Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang Maha Agung, bagaimana kita memegang dia? Dan kita sendiri nggak lihat dia, ya. Bagaimana lembu yang besar aja kita tak bisa pegang? Bagaimana kita memegang Allah yang begitu luar biasa, Allah yang hebat, perkasa? Bagaimana? Apa yang kita pegang dari Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung? Ya, tentu ada janji. Janji Allah itu menjadi pegangan kita, meyakini Allah yang Maha Besar. Berarti kalau tidak ada janjinya
pasti kita ragu akan Allah. Kalau tidak ada janji Allah bagi kita, maka kita gampang sekali melupakan Allah. Tapi ketika seseorang memegang janji Allah, dia akan kuat berdiri, dia akan teguh di dalam janji itu. Nah, maka kepada semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh orang beriman yang kita pelajari mulai bulan-bulan ini, tokoh orang beriman itu semua memegang janji Allah. Semua ada janji kepadanya. Lalu kepada bangsa Israel hari ini, apa yang Allah katakan kepada mereka secara bangsa? Mari kita baca dari Yosua pasal yang ke-6. Ini secara bangsa, bukan secara pribadi. Nah, nanti kita juga bisa melihat bagaimana janji Tuhan kepada jemaat. Kalau ini kepada bangsa. Kepada bangsa Israel ada janji Tuhan dari Yosua 6 ayat 2. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan yang janjikan. Ini janji Tuhan ya. Salah satu bentuk janji Tuhan kepada bangsa Israel, aku serahkan. Bukan dia bilang kamu akan merebut, tetapi aku. Kata aku di sini berarti Allah yang bertindak, Allah yang bekerja, Allah yang berkarya. Aku akan serahkan ke tanganmu Jeriko dengan raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kalau tadi dia dikatakan Tuhan kepada bangsa ini, engkau harus mengalahkan mereka, pasti mereka ketakutan. Karena pahlawan-pahlawan yang akan dikalahkan itu adalah gagah perkasa. Tetapi di sini Tuhan berjanji, aku yang serahkan padamu, bukan kamu dengan usaha dan kekuatanmu. Aku sendiri. Lalu apa bagian bangsa ini? Bagian dari bangsa Israel, walaupun Allah serahkan, tetapi supaya ada kerjasama antara Allah dan manusia dengan bangsa ini, maka bagian mereka ada yang harus ditaati. Ayat 3 sampai ayat 5. Haruskah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, ini adalah pekerjaan yang harus bangsa Israel taati. Kenapa harus ada bagian mereka? Bukti iman itu ada bagian kita. Dari mana kita tahu seseorang beriman? Kalau Allah saja yang kerjakan tapi tanpa ada bagian kita. Maka bangsa ini disuruh mengelilingi kota Jeriko dalam 1 hari 1 kali. Cukup. Satu hari 1 kali tanpa membunyikan suara apa-apa. Harus diam. Berjalan keliling diam. Bayangkan. Ini seperti seolah-olah pekerjaan yang sia-sia. Masa kota tembok yang begitu kuat dikelilingi dengan diam bisa runtuh? Ini gak masuk akal. Maka sering sekali apa yang Allah katakan seperti tidak masuk akal. Kita rindu yang masuk akal ya. Biasanya kita mau apa yang masuk akal itu yang kita kerjakan. Tapi di sini Tuhan katakan engkau semua harus. Ini secara bangsa. Satu bangsa harus mengelilingi 1 hari
Janji Allah dalam ayat 2. Tuhan berjanji, aku yang serahkan. Bagianmu adalah kerjakan seperti yang aku katakan. Maka Tuhan suruh selama 6 hari engkau akan berkeliling 1 kali 1 hari sampai 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7 itu beda. Pada hari yang ke-7 engkau bukan berkeliling 1 kali, tetapi 7 kali. Hari ke-7 harus mengelilingi kota itu sampai 7 kali. Bayangkan belahnya bukan main ya. Kota yang besar dikelilingi 7 kali dalam 1 hari. Tetapi mereka tak. Mereka kerjakan seperti yang Tuhan katakan. Mereka berdiam, tetapi sangkakala berbunyi dan ada satu persyaratan. Ketika bunyi sangkakala panjang bunyinya, maka semua bangsa ini disuruh untuk bersorak. Bersorak dengan suaranya. Dan hal itu mereka lakukan. Mereka taat seperti yang Tuhan katakan. Bagian mereka keliling sampai 6 hari, 1 kali sehari. Hari ke-7, 7 kali keliling. Dan sambil ada bunyi sangkakala, dan sangkakala yang sangat panjang bunyinya, disitulah mereka bersorak dengan suara nyaring. Dan tembok kota Jeriko runtuh. Saudara-saudara, ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Kenapa dengan bunyi sorak dan bunyi sangkakala bisa merobohkan tembok? Gak masuk akal. Maka iman itu kadang-kadang gak masuk akal. Maka sering orang bilang begini, kok gampang kali? Kok gampang kali selamat? Kok percaya selamat? Kenapa enggak buat begini ya? Kamu harus begitu, kamu harus begini. Memang kalau beriman itu bukan seperti pola pikir kita. Beriman itu persis seperti orang bodoh. Kan seperti orang bodoh ini ya. Kelilingi 1 kali, kelilingi kan kayak orang bodoh-bodoh. Tanpa bersuara ya, diam aja. Tutup mulut, keliling. Besok juga lakukan sampai 6 hari demikian. Hari ke-7 baru bersorak. Kalau bukan memegang janji Allah, mereka tidak akan lakukan. Tapi karena ada janji Allah yang mereka pegang, Allah katakan, aku yang serahkan. Maka bagianmu apa yang kukatakan, kerjakan, taati. Maka pekerjaan Allah akan nyata. Allah berkarya menjadi nyata saat ada iman kita. Demikian halnya saudara, ketika kita menganggap bahwa mengalahkan musuh kita tidak mampu, kita tidak akan bisa. Tetapi Tuhan katakan, aku yang akan mengalahkan musuhmu, bukan kamu. Kamu tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi aku akan memberi kemenangan bagimu. Bagianmu apa? Percaya. Ketika kita percaya kepada Allah, kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Berarti ini juga seperti orang bodoh. Masa aku percaya lalu menang? Masa gak ada yang dikerjakan? Gak ada yang melakukan? Maka manusia senang kali melakukannya. Senang sekali melakukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat jangan begini, dia berjuang sekali. Harus begini, dia berjuang melakukannya. Tapi walaupun itu gagal terus, dia tetap berjuang. Gagal sebenarnya ketika kita berjuang, berusaha melakukan hukum Taurat. Gak ada yang berhasil. Tetapi kita senang mengerjakan. Kenapa? Karena itu andil kita. Banyak orang senang ketika dia masuk surga oleh karena andilnya sendiri, oleh karena jasanya.
pegang supaya kita berkemenangan terhadap musuh kita, terhadap dosa kita, terhadap kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel adalah taat kepada janji Allah. Dia hanya mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan hasilnya benar-benar ada. Mari kita baca dari Yosua 6 ayat 15. Sesudah mereka mengelilingi tembok itu selama 7 kali pada hari ke-7. Ayat 15. Yosua 6 ayat 15 dan 20. Saya akan bacakan. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa iman bangsa Israel, mereka melakukan seperti yang Tuhan katakan, lalu hasil dari iman mereka ada kemenangan. Tembok raksasa, ya, tembok Jeriko runtuh hanya dengan suara, hanya dengan sorak, bunyi sorak yang nyanyi runtuh. Coba kalau kita bersorak semua runtuh tembok ini, kita terkejut ya. Begitu kita bersorak sekali sorak runtuh semua, kita ketakutan. Tetapi kita melihat bahwa kenapa tembok Jeriko bisa runtuh? Oleh karena dijanjikan Allah. Bukan berarti kalau kita setiap kali bersorak nanti semua gedung-gedung runtuh ya. Nah, kemana pun kita bersorak akan pernah runtuh karena Tuhan tidak janjikan. Nah, maksudnya di sini bahwa sesuai janji Allah dilakukan ada hasil, pasti ada hasil. Tapi kalau nggak ada janjinya kita lakukan, nggak ada hasilnya. Maka kalau kita beriman juga tanpa janji, kan nggak ada hasil. Saudara-saudara sudah lama beriman, sudah lama percaya, tapi tanpa janji. Gak ada saudara pegang janji Allah, maka hasil imannya tidak ada. Jadi banyak orang bilang begini, saya sudah lama mulai beriman, tapi hidup saya kok gini-gini terus, gak ada perubahan apa-apa. Ya, kenapa? Karena janji tidak ada. Jadi beriman tanpa janji itu beriman yang kurang kuat. Nanti sampai di sana, waktu kita pulang mau ke surga, malaikat tanya, mana janji Allah bagimu sehingga kau berani masuk? Ya nggak ada Tuhan, tapi aku percaya saja gitu ya. Yang mana kau percaya? Pokoknya semua yang mana? Dari kejadian Sri Wahyu. Dari kejadian Sri Wahyu aku percaya Tuhan. Tapi satu itu nggak tahu. Katanya semua aku percaya dari kejadian sampai Wahyu, ditanya satu nggak tahu. Itulah pintarnya kita. Maka nggak ada perubahan apa-apa. Harusnya kalau orang yang memiliki janji, satu janji bisa merobohkan tembok Jeriko. Berarti satu janji Allah yang kita imani akan merubah kehidupan. Satu janji Allah jadi pada kita akan mengalahkan musuh. Maka kenapa kita yang terus kalah? Ada musuh? Ada. Kenapa kita kalah? Karena melawan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan janji Allah. Kenapa ada masalah kita keok? Karena tidak ada janji Allah yang kita pegang. Setiap ada masalah keok, kayak ayam ditangkap. Ya, setiap kali ada masalah langsung KO. Itu bukan petinju yang apa namanya yang profesional. Kalau petinju itu nggak KO dia, walaupun kalah apa, berdiri lagi dia ini lagi lawan lagi musuhnya, kalah berdiri lagi. Kita sekali KO nggak berdiri lagi. Ini namanya nggak bisa tampil ya. Kalau
janji yang kita pegang. Ya, jadi coba tanya yang sebelah kiri kanannya, kau janji Allah berapa sudah jadi padamu? Mana tahu selama jadi Kristen satu pun nggak ada janji Allah, ya kan? Coba tanya sebelah kiri kanannya, kau berapa sudah janji Allah jadi padamu? Ya, ya sudah sekian puluh tahun jadi Kristen, tapi satu janji Allah pun nggak genap gitu ya. Hanya tahu saja, hafal, tapi nggak ada genap. Apa jawabannya? Hah? Sudah banyak genap. Coba silakan tanya, ada janji Allah yang sudah genap pada diri ibu atau diri bapak, diri saudara? Ya, jangan malu-malu bertanya. Iya, nanti kalau nggak ada janji Allah kan kita nggak punya dasar. Ya. Kalau bangsa Israel tadi ada dasarnya, ada janji yang memberi kemenangan. Jadi kenapa kita kalah terus? Mungkin janji Allah nggak ada pada kita, nggak ada pegangan kita. Coba kalau dia di tengah laut yang gelombangnya besar, nggak ada pegangannya, hanyut kan? Mau pegang apa? Ban nggak ada, ya. Apa nggak ada? Jadi hanyut. Jadi kalau kita di tengah gelombang kehidupan, nggak ada janji Tuhan menjadi pegangan kita, kita terhanyut. Hanyut dengan gelombang kehidupan ini. Kita di bawah arus dunia. Tapi ada janji Allah menjadi pegangan kita. Ini membuat kita kokoh berdiri, tegak berdiri, karena ada janji. Jadi kalau saudara berenang, nggak pandai berenang, saudara pakai apa? Pakai pelampung ya. Kalau tanpa pelampung, langsung gaya apa masuk? Gaya batu ya, langsung tenggelam. Langsung pakai gaya batu, udah nggak muncul lagi. Nah kalau iman kita juga gaya batu, bahaya. Setiap kali ada gelombang langsung gaya batu. Ya, sekali tenggelam nggak muncul lagi. Mana sih Ani? Nggak tahu, pas sudah gaya batu. Karena dia nggak pandai berenang, gitu. Nggak ada pelampungnya, jadi dia pakai gaya batu. Sekali cum nggak muncul lagi. Nah kan begitu banyaknya orang percaya. Dibilang waktu nggak ada masalah, nggak ada gelombang kehidupan, semua mengaku puji Tuhan, haleluya, soralah, gitu ya. Soralah, haleluya, muncul gelombang kehidupan, mana sih yang nggak ada pelampungnya, jadi dia tenggelam. Maka perlu pelampung ya. Di tengah gelombang kehidupan, kita ini ibarat lautan kehidupan. Jadi laut itu kan selalu ada gelombang ya. Kalau nggak ada gelombang bukan laut namanya. Itu sungai yang ada gelombangnya. Sungai kecil. Tapi kalau lautan pasti ada gelombang. Nah, sama halnya dengan kehidupan. Orang yang hidup sama halnya hidup di tengah gelombang kehidupan. Gelombang kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Waktu kecil masih bisa masih besar. Waktu besar, ya nggak mampu lagi. Jadi kalau orang yang punya pelampung besar gelombangnya, dia pegang pelampung itu kuat sehingga dia bertahan. Waktu besar gelombang kehidupan yang kita hadapi, kita pegang janji Allah, membuat kita teguh berdiri. Amin ya. Ada gelombang? Gaya apa yang kita pakai? Waktu menghadapi gelombang besar, ya jangan sering gaya batu. Pakailah pelampungnya. Pelampung kita menghadapi gelombang kehidupan adalah janji Allah. Maka enak sekali sebenarnya kita. Kenapa? Banyak janji-janji Allah loh. Kenapa nggak kita nikmati janji Allah ini? Janji Allah berlaku bagi setiap orang yang percaya. Kalau janjinya kita yakini jadi dalam diri kita kan nikmat ya. Ada gelombang, ada janji. Pegang janji Tuhan. Makin besar gelombang, makin besar janjinya. Kan makin kuat ya. Lihat aja pohon itu. Bandingkan bunga yang di pot dengan bunga yang di gunung.
bunga di gunung, pohon di gunung, bunga di pot. Kalau bunga di pot ada besar sebesar kayu di atas gunung, kan ada ya. Kenapa bunga di pot itu kecil terus? Karena angin gelombangnya pun nggak ada, maka akarnya tetap kecil. Kalau kayu di atas gunung, anginnya luar biasa kencang, maka akarnya merambat ke dalam, makin kuat, makin besar pohonnya. Jadi makin besar tantangan kehidupan kita, makin kokohlah iman kita. Benar ya? Ini belum ada besar, anginnya sudah kayak duluan. Masih angin sepoi-sepoi, udah langsung tidur dia. Angin sepoi-sepoi belum angin kencang, sudah tidur. Mana siang tidur, nggak kelihatan lagi. Belum diterjang gelombang besar. Jadi kehidupan nggak bisa lepas dari gelombang ya. Namanya juga hidup. Hidup pasti ada gelombang kehidupan. Di tengah gelombang kehidupan, di situ terlihat kita memegang janji Tuhan atau tidak. Orang yang memegang janji Tuhan, walaupun banyak gelombang yang datang menimpa dia tetap berdiri teguh. Ya. Ada gelombang, mau coba tanya sebelahnya biar gak ngantuk karena udaranya enak sekali. Udaranya enak sekali. Coba ada gelombangmu atau aman-aman aja? Siapa yang gak ada gelombang? Saya rasa kita semua yang hadir ini gak ada yang tanpa gelombang. Semua ada. Anak kecil aja ada gelombang. Apalagi orang tua, apalagi pemuda ya. Semua manusia punya gelombang kehidupan. Maka perlu sekali kita pegang janji Allah. Janji Allah menjadi kekuatan kita. Janji Allah membuat kita tegak berdiri di tengah-tengah dunia yang penuh gelombang. Bagaimana orang hidup di tengah gelombang yang besar tanpa janji? Ayo, maka banyak orang mati di bawah arus, mati di bawah ombak, hancur karena tidak ada janji. Maka betapa berharganya janji dari kita. Kita berpegang kepada apa yang Allah katakan, itu menjadi kekuatan kita. Misalnya janji tentang masuk surga. Apa janji Allah membuat saudara yakin saudara masuk surga? Kok yakin kali kau masuk surga? Apa namanya katanya padamu? Kan gitu ya. Coba silakan. Apa yang dijanjikan Tuhan pada saudara sehingga yakin kali masuk surga? Coba saudara kita tulis dulu. Apa yang dikatakan Tuhan padamu tulis sehingga kau yakin hari ini kau mati pasti masuk surga? Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu janji Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya, ya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji yang dia pegang. Jadi janji yang dia pegang ini kuat, membuat dia berani masuk surga. Jadi waktu tanya malaikat, guys, kenapa berani sini? Apa yang janji Tuhan? Yohanes 3 ayat 16 malaikat. Nah, gitu ya. Kan Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku sudah percaya malaikat, maka aku berani masuk surga. Wah silakan, kan gitu ya. Mari silakan masuk. Lalu datang yang lain, datang. Apa janji Allah padamu? Kejadian sampai Wahyu bunga. Semuanya gitu ya. Oh itu tidak jelas, pergi dari sini kan gitu ya. Jadi orang yang tidak ada pegangan janji satu demi satu, berarti itu nggak jelas. Harus jelas. Janji Allah kepada Musa beda dengan kepada Abraham. Beda kepada masing-masing. Bukan sama semua, enggak. Janji Tuhan itu kepada pribadi kita berbeda satu dengan yang lain. Karena janjinya begitu banyak. Maka nggak bisa kita contek-contekan. Oh janjinya di Yohanes 3 ayat 1 pun itu aja lah. Biar nanti ditanya malaikat ada juga. Gak bisa disama-samakan. Kalau bukan Tuhan yang berbicara, memberikan janjinya bagi kita lalu kita yakini, gak bisa.
tiru orang lain ya. Jangan tiru, oh dia dari situ, aku pun dari situ. Enggak, masing-masing berbeda. Maka kalau begitu bagaimana janji Allah itu bisa ada padaku? Bacalah Alkitab, renungkan, ini berisi janji-janji Allah. Semua Alkitab ini isinya janji Allah. Kalau kita baca, kita renungkan, nanti Roh Kudus akan bekerja meyakinkan kita kepada janjinya itu, sehingga kita punya tiket masuk surga. Nah, itu mengenai janji tentang keselamatan ya, tentang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang janji mengalahkan musuh atau mengalahkan kuasa kegelapan. Silakan siapa yang punya janji itu pada diri. Aku sudah menang loh, ini janji Tuhan enggak. Janji mengalahkan kuasa kegelapan. Kalau di Alkitab ada, tapi janji kepada saudara 1 Yohanes 4 ayat 4, saya akan bacakan. Ini janji mengalahkan kuasa kegelapan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti ini adalah janji Allah untuk mengalahkan nabi-nabi palsu, atau untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau sudah ada roh Allah yang lebih besar pada kita, kita pasti mampu mengalahkan roh-roh jahat. Jadi roh jahat gak akan merasuk kita lagi, gak akan menguasai kita, gak mempan. Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mempan terhadap orang-orang percaya yang sudah ada roh Allah dalam diri. Ini membuat orang percaya berani pergi kemana-mana, karena roh yang ada padanya lebih besar. Ini adalah janji Allah. Jadi janji tentang keselamatan ada, janji terhadap kemenangan untuk mengalahkan kuasa kegelapan ada. Banyak janji. Janji yang mana yang sudah genap pada saudara? Janji ini genap bagi setiap orang yang sudah ada roh Allah dalam diri. Orang yang sudah memiliki roh Allah, roh yang ada padanya sudah lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, sihir-sihir. Ya, ada roh lebih besar. Berarti kalau roh lebih besar padaku, gak mungkin yang kecil berani menyerang, berani mengalahkan. Jadi kalau kita masih kalah, itu tandanya janji ini belum genap. Siapa yang masih dikalahkan dosa, kuasa gelap, berarti belum ada roh Allah yang lebih besar di dalam dirinya. Berarti belum genap. Maka melalui firman ini kita melihat janji apa yang ada pada kita. Kalau kepada bangsa Israel tadi ada janji kemenangan, kepada kita janji apa yang sudah genap? Janji apa yang sudah terjadi, yang kita pegang, yang nyata, yang kita alami dalam hidup kita? Kalau mendengar firman bukan sekedar banyak tahu, oh saya sudah tahu, saya sudah bisa sampaikan, bukan. Mendengar firman adalah meyakini janji Allah, dan janji itu genap di dalam diri. Itu maksudnya. Janji yang saya yakini genap di dalam diriku, terjadi, ku alami, sehingga di tengah-tengah gelombang kehidupan aku bisa teguh berdiri, kokoh, tidak goyah, tidak tumbang, karena ada janji yang dipegang. Ini kalau tidak ada gelombang besar, kenapa kita lebih lama tumbangnya? Ya karena janji Allah belum ada yang genap. Maka hari ini kita harus selidiki diri kita. Satu bangsa memiliki janji, akhirnya mereka hidup dalam janji, mereka berkemenangan. Kami atau saya secara pribadi, janji yang mana yang ada padanya. Janji Tuhan begitu banyak, yang mana yang sudah jadi. Jangan nanti aku tahu banyak,
kebaikannya ya. Untuk apa? Menang kita tak ada yang punya di surga. Enggak ada. Tuhan kan nggak pernah mau berdebat. Tuhan Yesus datang ke bumi, dia nggak pernah mau berdebat. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk cari kemenangan. Tujuannya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana supaya jiwa ini diselamatkan, merendahkan diri, mengalah demi keselamatan manusia. Jadi kita pun nggak perlu berdebat dengan orang, kita menang, dia kalah, nggak perlu. Yang perlu adalah bagaimana jiwanya diselamatkan, bagaimana dia berkemenangan terhadap dosa, ada janji Tuhan yang dia pegang, seperti yang sudah saya pegang. Jadi ini yang menjadi evaluasi bagi kita masing-masing, apakah sudah ada janji Tuhan yang kita pegang, yang benar dalam hidup kita, bukan yang kita hafal ya. Kalau anak remaja ini sudah banyak kali dia hafal, dari dulu, dari sekolah minggu ya, sudah banyak tahu, sudah banyak hafal, tapi kalau satu pun belum jadi, ini nggak ada dasar kekuatan melawan musuh. Tidak ada dasar kekuatan mengalahkan musuh. Tidak ada keyakinan untuk masuk ke surga karena tanpa janji. Maka orang kalau dia sudah ada tiket, dia berani pergi ke airport. Kenapa? Dia yakin sudah ada tiket, aku bisa naik pesawat. Tapi orang yang nggak ada tiket, nggak mungkin dia yakin bisa nanti diterima naik pesawat. Orang yang sudah pegang tiket, dia berani naik ke pesawat. Ketika penjaga katakan mana tiket, dia tunjukkan. Orang yang sudah memiliki janji Allah tentang keselamatan jiwa, dia berani masuk ke surga. Karena ketika penjaga surga bertanya mana tiket, dia akan tunjukkan janji Allah. Ya, jadi saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen bukan tujuannya untuk banyak tahu, bukan supaya kita juara cerdas tangkas Alkitab. Ya, juara satu dapat hadiah ini. Untuk apa kalau enggak jadi? Itu hanya menambah ilmu ya, pengetahuan yang luar biasa tentang Alkitab. Tapi nanti di sana nggak masuk surga kan saya? Nggak terlalu pintar pun kalau janji itu jadi. Kan itu paling nikmat ya. Aku nggak terlalu kuasai Alkitab, tapi apa yang Tuhan janjikan aku yakin. Ini kupegang. Ini membuat aku yakin nanti masuk surga. Karena kematiannya satu kali untuk mengampuni segala dosa. Ini janji Allah. Kematian Tuhan Yesus satu kali mengampuni seluruh dosa. Aku percaya. Inilah imanku membuat aku yakin masuk surga. Oke, jadi bangsa Israel adalah bangsa yang punya iman merobohkan tembok Jeriko karena ada janji Allah. Jadi atas dasar janji inilah bangsa itu berkemenangan, bukan oleh kuatnya mereka. Mereka hidup seperti orang bodoh-bodoh, kelilingi itu kan kayak orang bodoh-bodoh. Maka orang percaya ini pun kayak orang bodoh-bodoh gitu, ya kan? Selalu mengalah. Jadi kata ya nggak apa-apa, kan kayak orang bodoh-bodoh ya, mengalah terus. Bodoh kali, kenapa nggak dilawan aja? Nah, karena memang di hadapan Tuhan orang percaya seperti orang bodoh karena mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan. Kalau aku melawan berarti aku kuat. Kalau aku mengalah berarti Tuhanku yang kuat. Tuhanku yang kuat yang kuandalkan. Jadi siapa yang melawan berarti dia yang kuat. Siapa yang mengalah berarti dia mengandalkan Tuhan yang kuat. Kalau begitu siapa lebih kuat, kita atau Tuhan? Tuhan ya. Siapa yang sering kita andalkan? Pikiran kita, kekuatan kita atau Tuhan? Tidak ada yang berani siapa. Ya, yang paling sering dalam faktanya kekuatan kita, pikiran kita itu di depan. Kalau memang Tuhan kekuatan kita, pasti dalam segala hal kita dapat mengandalkan Tuhan. Aku tidak menghadapi musuh, aku tidak menghadapi gelombang kehidupan, aku tidak Aku hanya pegang janji. Aku berpegang kepada apa yang Kau katakan. Itu memberi kekuatan.
Jadi peganglah janji Allah bagi yang sudah mendapat janji Allah. Terimalah janji Allah bagi yang belum mendapatkannya. Nah, dari mana kita menerimanya? Renungkanlah janji-janjinya yang sudah banyak saudara dengar selama ini. Sudah banyak dengar, tapi belum menjadi iman. Itu perlu diulangi sampai nanti janji itu menjadi iman bagi saudara. Jangan hanya menjadi pengetahuan. Aku sudah tahu kok, ya. Apalagi dari kecil sudah diajari firman Tuhan, sudah banyak tahu, akhirnya mendengar gak serius lagi. Padahal bisa, waktu kita serius mendengar, di situ Roh Allah bekerja meyakinkan. Ketika kita sepele karena sudah banyak tahu, Roh Allah tidak bekerja. Kau menganggap sepele perkataan, kau menganggap kau sudah tahu semua, padahal belum ada yang mencari. Akhirnya Tuhan gak berkenan. Jadi ada waktu perkenanan Allah, ya. Allah berkenan kepada kita waktu kita mempersiapkan hati kita rindu mendengarkan suaranya, supaya apa yang dijanjikannya jadi bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dapat mendengar bagaimana orang Israel beriman kepadamu. Engkau sendiri yang berkarya, Engkau yang mengalahkan musuh, Engkau yang merubuhkan tembok Jeriko. Tetapi ada bagian bangsa itu untuk mengelilingi tembok kota Jeriko 1 kali 1 hari sampai 6 hari, dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi 7 kali. Dan dengan sorak yang nyaring, tembok itu menjadi runtuh, bukan oleh suara mereka, bukan oleh bunyi sangkakala mereka, tetapi oleh karena iman percaya mereka kepada janji bahwa Engkau menyerahkan tembok itu. Engkau menyerahkan musuh mereka yang gagah perkasa. Tuhan, sama halnya dengan kami. Kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri kami. Tetapi janji-Mu itulah yang menjadi iman percaya kami. Janji-Mu itu kepada kami menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup di tengah-tengah gelombang kehidupan. Banyak gelombang yang kami hadapi, ada janji menjadi pegangan kami. Itu membuat kami kuat dan tetap berdiri dengan teguh. Berkatilah firman Tuhan, supaya apa yang Engkau janjikan boleh genap di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sendiri yang mengerjakan. Keselamatan pun Engkau yang mengerjakan bagi kami. Bagian kami adalah percaya. Mengalahkan musuh pun Tuhan yang mengalahkannya ketika Roh Allah Engkau meneraikan di dalam hati kami. Arahkan pandangan kami tertuju kepada kekuatan-Mu, kuasa-Mu, dan bukan kepada kekuatan kami, bukan pada diri kami, tetapi diri Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang belum ada janji Tuhan yang genap di dalam hidup mereka. Walaupun mereka sudah banyak tahu firman-Mu, tapi janji itu belum menjadi pengalaman mereka, belum nyata di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak berkemenangan. Mereka selalu dikalahkan oleh musuh. Tuhan, nyatakanlah rahasia-Mu, bukakanlah kepada mereka, supaya mereka dengan